Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah robbil alamin. Oke. Saya mau kenalan dulu. Sebelum saya kenalan, saya mau kenalan dulu dengan apa yang manggil nih? Bapak-bapak, mas-mas, mas-mas dan mbak-mbak ya, biar kita kelihatan masih muda semua. Ini dari mana saja ini? Kalau boleh tahu nih, mas-mas, mbak-mbak. Yang paling jauh dari mana? Yang paling jauh? Ada yang dari Jogja? Jogja Pak, luar biasa. Dari mana Pak Jogjanya? Jogja Timur, kota Jogja ya berarti ya. Siap. Kantor saya juga di Jogja kebetulan, di daerah Umbul Harjo. Ya. Terus Jogja. Solo, ada yang dari Solo? Solo Bu. Oke. Sukoharjo? Oh, lumayan banyak ya. Karanganyar? Oke. Mana lagi ya Mas? Boyolali? Seragen? Oke. Ada yang belum disebut? Luar Jawa? Wonogiri, ada Wonogiri? Oh, nggak ada ya. Tawangmangu bagian dari Karanganyar ya, atau kabupaten sendiri itu? Sendiri ya, Pemekaran ya. Oke, terus tadi saya di briefing oleh Mas MC, ini saya agak lupa namanya, tadi siapa nama Mas MC? Mas Angga, katanya 90% pengusaha di sini Pak ya? Oke, kita tanya-tanya lagi nih berarti. Yang usahanya udah lebih dari 20 tahun. Wih, luar biasa Bu. Apa Bu usahanya? Kuliner ya, nasi goreng. Ibu, tepatnya berapa tahun? 20-an ya. Kalau ibu yang nasi goreng? 24. Antara 15 ke 20, ada? 15, 20? Siapa Pak namanya? Pak Rohmat. Apa Pak usahanya? Ahe, wah. Bimbel kan banyak ya. Kalau Ahe langsung tahu saya. Ada ribuan ya cabangnya. Tepuk tangan ya untuk Pak Rahmat ya. 6.000. Wih, luar biasa Pak. Dari 6.000 itu kalau boleh tahu Pak, yang dikelola sendiri ada berapa Pak? 3 saja. Sisanya semua di franchise-kan ya. Apa skemanya? Franchise. Kemitraan. Luar biasa Pak. Berapa targetnya AHE ini se-Indonesia? 7.000 ya, berarti 2 kali lipat. Sekarang 6.000. 5.800, berarti nambah 1.200 dalam waktu 3 tahun ke depan. Itu rencananya ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan tercapai ya. Bahkan lebih. Amin ya robbal alamin. 15 sampai 20. 10 sampai 15. Ada 10 sampai 15 tahun? Namanya Mas? Mas Sony, apa Mas usahanya? Laundry. Ini kayaknya sponsor-sponsornya Mas Goni nih kayaknya. Jadi saya sambil ada pesan sponsor, jadi saya sampaikan sekalian. Apa nama laundrynya Mas? Nah, Bilas Laundry ya, di daerah? Oh, ada banyak cabangnya. Ada berapa cabang sekarang? 5, oke. Kemitraan? Wih, luar biasa, 950 ya. Totalnya kan berarti 950 atau 50 dari 900 itu ya yang dikelola sendiri ya? 5. Oke, 5 dari 900. Wow. Apa targetnya? Next targetnya apa? Full pengelolaan berapa? Berapa buah? 1.000. Menjadi 1.000 atau nambah 1.000? Nambah 1.000 itu 1.900, hampir 2.000 ya. Di tahun 2023. Oke, kita doakan juga semoga tercapai. Amin ya rabbal alamin. 10 sampai 15. Kita sampling aja ya. 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. Ada? Apa Mas? Ya? Alat pancing. Oke. Apa nama tokonya atau usahanya? Fishing.in. Wah, .in itu biasanya India ya? Iya kan? Mau jualan sampai India kayaknya. Fishing.in. 5 sampai apanya? Oh, fishing.myid. Oh, oke. Fishingin gitu ya maksudnya ya. Di daerah mana? Di mana? Sukoharjo. Dekat dari sini ya. Apa targetnya berikutnya? Fishing in. Mau? Brand sendiri.
Oh, distributor produk-produk pancingan ya, mau bikin brand sendiri. Oke, good good. Nah, sekarang 5 tahun ke bawah, Pak, 5 tahun ke bawah. Satu, oke. Ibu ya, apa Bu usahanya? Oke, gitu ya. Jadi mau ngalahin kayak Tani Hub gitu-gitu ya. Mudah-mudahan ya. Amin amin. Tadi sebagian belum pada ngangkat tangan tuh berapa tahun usia usahanya atau belum mulai? Atau baru mikir-mikir nih? Mencari-cari inspirasi dari Rebonite ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, saya kenalkan, nama saya Muhammad William Rahadi Tama. Saya saudaranya Mas Goni. Mungkin karena faktor saudara kali diundang ya. Kalau nggak tahu nih gimana caranya biar bisa diundang di Rebonite Forum yang luar biasa. Eh, jadi kalau misalkan sebelum saya masuk ke bahas apa itu bisnis startup yang saya lakukan, startup kami namanya guruinovatif.id, gitu, nyambung gitu ya, guruinovatif.id. Bergerak di bidang pendidikan sama kayak Pak Rohman tadi ya. Kalau misalkan ditelusuri lagi perjalanannya, kenapa sih mau bergerak di bidang startup dan kenapa di bidang pendidikan gitu ya. Sementara mungkin yang lebih banyak digemari anak-anak muda kan misalkan bisnis online gitu kan, fashion atau kuliner seperti itu. Itu sebenarnya berangkat dari pengalaman pribadi sekitar udah sejak 10 tahun lah ya. 10 tahun yang lalu ketika saya awal mula lulus S1, itu sudah bergerak pekerjaannya tuh di ngelola SDM kira-kira gitu, terjun di bidang SDM. Kami melakukan kegiatan yang langsung berbarengan nih, pelatihan untuk orang-orang di desa. Waktu itu kita produknya adalah microfinance dan koperasi desa, gitu. Terus pada saat melihat ke berbagai desa nih, waktu itu pilot project saya di daerah sekitar Solo, Sukoharjo, kemudian Boyolali, lalu di daerah Jawa Barat di perkampungan nelayan Indramayu seperti itu, kemudian di Lampung dan di NTB. Di NTB ini penghasil madu liar seperti itu. Jadi bergeraknya di situ, bangun usaha tapi bersama dengan masyarakat. Cuma concernnya adalah pelatihan di SDM-nya. Lalu kemudian kita juga melatih ke, saya bergabung di perusahaan konsultan, tapi nanganin juga SDM. Waktu itu kita nanganin perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas, yang punya banyak tenaga kerja gitu ya, punya buruh 1.000 sampai 5.000 orang. Nah, waktu itu kami melihat, terutama saya pribadi melihat SDM kita itu kualitasnya masih sangat rendah gitu kan. Mau kita ke desa-desa, mau di kota ya kan, mau di kelas pekerjaan yang kita lihat di setiap aspek dunia kerja, SDM kita tuh cenderung rendah. Perusahaan-perusahaan yang besar di Indonesia ini pasti ada orang asingnya, gitu begitu ya. Entah bagian dari investor atau pemilik, atau mereka direkrut sebagai manajemen puncak. Sementara kita cuma di level menengah ke bawah, kira-kira gitu. Nah, keresahan-keresahan tentang SDM ini akhirnya kita ngelihat pokok utamanya ternyata di mana nih? Ternyata di pendidikan gitu. Pendidikan kita masih belum menghasilkan SDM yang berkualitas. Itu keresahannya seperti itu. Keresahan, kemudian melihat yang kedua peluang. Pernah dengar proyeksi Indonesia tahun 2045 akan jadi negara nomor 4 terbesar di dunia ekonominya setelah Cina, Amerika, India, kemudian Indonesia. Itu di tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka. Kita nomor 4. Kalau kita nomor 4 ekonomi terbesar, sementara SDM-nya nggak ikut naik kelas ya kan, maka bisa dipastikan kita jadi pasar di negara sendiri, gitu. Nanti yang di atas-atas itu ya orang-orang luar lagi, gitu. Maka tanggung jawab kita adalah gimana nyiapkan SDM ke depan ini lebih baik, gitu. Ngelihat ke siswa-siswa. Nah ini mungkin ada kaitannya dengan AHE juga nih ya, les baca ya. Indeks literasi numerasi. Jadi literasi numerasi itu ada standar internasionalnya, namanya PISA. Jadi skor PISA gitu ya. PISA itu kepanjangannya Program for International Student Assessment. Jadi cara ngelihat
tingkat pendidikan sebuah negara itu seperti apa? Dites tuh siswa-siswanya. Skor PISA kita itu nomor 74 dari 80 negara. Jadi nomor 6 terbawah. Ya kan? Yang di bawah-bawah itu negara-negara yang mungkin kita nggak kenal juga tuh, daerah-daerah kepulauan mana gitu, Afrika gitu kan. Kita di level itu loh, gitu. Yang diukur apa? Kemampuan membaca atau literasi, ya kan? Dan numerasi, kemampuan matematika dan sains, itu nomor 6 terbawah. Nggak berubah dari zaman Indonesia merdeka sampai reformasi, mungkin ada puluhan kali ya ganti menteri pendidikan, belum berubah itu. Skor yang indeks nomor 74 dari 80 negara itu tahun 2018, karena PISA itu 4 tahun sekali. Jadi tahun 2022 nanti ada tes lagi. Cuma belum tahu tuh hasilnya bagaimana ya. Kita masih di level bawah. Nah, kalau begini terus agak berat nih gitu. Akhirnya ya udah kita masuk ke akar masalah pendidikan. Tolak ukur pendidikan itu sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya yang ngajar siapa gitu. Jadi mungkin kan udah banyak orang yang berkontribusi dalam pendidikan, ya kan? Pemerintah udah punya program, katakanlah begitu ya. Tapi mayoritas tuh banyak dititik beratkan ke siswa. Makanya kalau kita sekarang lihat banyak siswa-siswa itu mungkin tahun-tahun ini udah mulai berkurang ya. Tapi sebelum-sebelumnya pada dipaksain ikut les, ya kan? Jadi nggak cukup pendidikan di sekolah, harus nambah lagi pendidikan di luar sekolah. Jadi apa dong berarti masalahnya? Ya udah kita coba cek, ternyata masalahnya ada di tenaga pengajarnya atau guru-gurunya. Maka kami guruinnovator.id menyiapkan platform untuk guru-guru ini. Gitu. Kita cek, kita lakukan riset tahun 2019 kemarin di Indonesia ini ada 4 juta guru yang di bawah Kementerian Pendidikan, guru-guru SD, SMP, SMA, TK, dan sederajat ya. Dan 1 juta guru di bawah Kementerian Agama. Guru-guru madrasah, ustadz-ustadz di pesantren, jadi ada sekitar 5 juta tenaga pengajar, guru di Indonesia. Dari 5 juta itu, 30% aja yang lolos uji kompetensi. Atau guru yang kompeten itu cuma 30%. 70% itu nggak kompeten. Gitu. Yang nguji negara, ya kan? Jadi ini bukan riset dari kami, tapi dari hasil ujian yang dilakukan negara. Wah, kacau nih berarti. Harus ada sebuah perubahan bagi guru kita untuk cara mengajar. Di sini ada guru nggak ya? Ada nggak guru? Ada ya Pak? Oke. Ada Ibu. Ya, mungkin Bapak dan Ibu bukan termasuk yang 70% ya, masuknya yang 30% yang kompeten. Gitu. Dan terus terang kami waktu itu belum begitu serius bikin platform. Jadi platform ini guruinnovator.id itu kami buat tahun 2020. Tapi untuk melatih guru-guru itu udah kita mulai dari tahun 2017. 2017 tapi masih skalanya kota per kota gitu ya. Baru mulai masif di 2019, pergi ke 50 kota untuk melatih 9.000 guru waktu itu. Semuanya offline, kerjasama dengan dinas-dinas dan pemerintah daerah. Kemudian pandemi datang, bulan pandemi itu ya? Maret 2020. Maret 2020 karena sebelumnya itu kami udah sempat nyiapkan materi-materi secara digital. Jadi guru inovatif termasuk yang awal-awal memberikan pelatihan via Zoom yang pertama ke guru-guru. Jadi waktu itu langsung puluhan ribu guru masuk. Pas platform pertama dibuat, nggak ada user kan, masih baru. 2020 itu kami bisa membawa sekitar 60.000 guru ke platform. 2019 full offline, tatap muka 9.000. 2020 dibawa secara online langsung meningkat dari 9.000 jadi 69.000. Sekarang bulan November 2022 di dalam platform saya ada 165.000 guru yang terdaftar sebagai user. Dan ada 3.000 sekolah yang masuk. Itu hanya bisa dilakukan kalau menggunakan digital ya. Jadi itu kenapa akhirnya kita beralih ke startup digital. Mungkin bisa next Mas Goni. Oke. Jadi di guruinnovator.id saya sebagai chief bisnisnya, jadi orang kedua, ada CEO-nya satu lagi. CEO-nya posisinya ada di Jakarta. Jadi kantornya ini ada di 3 tempat, Jakarta, Jogja, dan di Banjarmasin.
Trainer-trainer kita ada di Banjarmasin semua, di sekolah. Jadi selain punya platform di dalam satu apa ya ibaratnya payung yang sama, kita di bawah yayasan namanya Yayasan Hasnur Center. Itu punya sekolah, nama sekolahnya itu Global Islamic Boarding School. Jadi kayak semacam sekolah berasrama gitu ya, pakai kurikulum semi pesantren, jadi nggak pesantren-pesantren banget gitu. Global Islamic Boarding School, itu trainernya dari sana semua. Lalu selain di Gurunfatih.id, saya ada yayasan pribadi juga namanya Yayasan Al-Fafa. Kami punya kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Provinsi Jambi. Terus, oh ya, saya berharap habis ini tetap bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu. Jadi di sini ada Instagram saya, ada nomor kontak WA dan email. Jadi silakan habis ini kita bisa terus-menerus tukar pikiran, sharing-sharing ide ya. Itu bisa DM, bisa WA, atau lewat email juga bisa. Next, Mas. Nah, ini tadi saya nanya Mas Goni, Mas ini kita sampai jam berapa? Maksimal sampai jam 10 ya. Saya coba bawa materi, mudah-mudahan dapat semua. Tapi nanti begini, dalam proses saya menyampaikan materi ini, kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Jadi nggak harus nunggu sesi tanya jawab. Boleh begitu ya Mas Goni ya? Karena kan aha momen mau bertanya itu takut lupa gitu kan kalau nanti-nanti. Jadi kalau keingat mau tanya apa langsung aja. Saya membagi jadi 3 bagian malam ini. Jadi bagaimana awal mula membangun startup itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana mengelolanya setelah dia jadi. Dan yang ketiga nih, poin penting berikutnya kalau kita mau menumbuhkan startup kita, gimana caranya dapat investor. Oke. Oh ya, sebelumnya jadi startup ini saya waktu itu mengembangkan startup dengan beberapa tim murni apa namanya belajar sambil jalan gitu ya. Sampai kemudian tahun 2021 tahun lalu kita diundang oleh Malaysia untuk ikut pelatihan startup di situ. Gitu. Jadi ternyata ekosistem startup ataupun ekosistem bisnis di negara kita sama negara Malaysia tuh jauh banget ya jomplangnya ya. Ibaratnya nih kalau kita di sini mungkin usaha apa ya semangat untuk jadi seorang pengusaha atau memulai bisnis itu kan sudah terjadi gitu, sudah mulai berkembang di mana-mana. Cuma mungkin perbedaannya yang saya lihat kita dengan Malaysia, kalau di Malaysia itu mereka melembagakan gitu. Jadi orang mau terjun ke bisnis, termasuk bisnis startup, itu punya lembaga-lembaganya masing-masing. Kayak bisnis untuk para mahasiswa nih yang masih mau baru punya ide, belum sempat bikin produk gitu ya. Di bawah Kementerian Teknologi, itu mereka punya program sendiri tuh. Program untuk mahasiswa yang baru punya ide doang gitu. Setelah yang punya idenya udah dijalani nih, udah menciptakan produk gitu ya. Tapi produknya belum teruji banget ke pasar. Ada lagi programnya gitu oleh pemerintah. Nah, saya ini masuk ke program yang usaha bisnisnya atau startupnya itu sudah berjalan dan sudah punya pelanggan, kira-kira gitu ya. Udah punya user, udah punya customer. Itu nama programnya adalah Magic Gap. Magic itu Malaysian Global Innovative Community kalau nggak salah. Gap itu Global Accelerator Project. Jadi mereka juga membuka kesempatan startup dari negara-negara lain, nggak hanya Malaysia saja gitu. Yang penting kamu punya punya peran di Asia ini, khusus Asia ya. Jadi waktu itu yang bareng-bareng sama saya selain Malaysia paling banyak ada 30 dari 300 yang daftar, dipilih hanya 30. 30 itu Indonesia cuma 2. Guru inovatif, satu lagi itu startup tentang recycle sampah. Kemudian yang lain ada dari Hong Kong, dari Korea, Singapura, dan Malaysia paling banyak. Nah, itu selama hampir 1 tahun kami sekolah di situ. Full online tapi sekolahnya ya. Baru setelah boleh boleh offline baru kemudian saya berangkat ke situ pas penutupannya, pas pitching dengan investornya berangkat ke Malaysia. Nah, dari situ yang ingin saya sampaikan adalah materi yang saya share hari ini adalah 70%-nya merupakan materi yang saya dapat selama saya sekolah startup selama 1 tahun di Malaysia. Dengan Malaysia ya, karena berangkatnya nggak setahun juga ya. 30%-nya sharing pengalaman apa yang dilakukan oleh guruninovatif.id.
Dan disclaimer dulu, ini nggak bermaksud menggurui, kita saling sharing. Saya menyampaikan apa yang menjadi basic experience yang kami terima. Nanti silakan kalau Bapak Ibu punya ide, kita bisa sharing bareng ya. Oke, next. Kita masuk ke part pertama. Bagaimana membangun startup. Next, Mas. Rumus utama, konsisten. Nggak ada cara yang instan ya. Jadi bagi teman-teman yang baru mau mulai bisnis, dan para pebisnis udah tahu pasti ya semuanya ya. Nggak ada cara yang instan tuh. Jadi kalau ada seminar-seminar 3 hari jadi kaya raya ya kan, jangan percaya gitu. Nggak ada yang instan, harus berulang-ulang, pelan-pelan, jatuh bangun berkali-kali, baru kemudian bisa diukur tuh perjalanannya sampai mana. Bisa dicek ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang tadi udah punya pengalaman usaha belasan tahun, puluhan tahun ya. Next. Nah, kenapa harus konsisten? Mungkin berbeda dengan bisnis pada umumnya. Di startup sendiri, tingkat kegagalannya itu 90%. Jadi dari 10 startup yang baru berdiri, 9-nya itu dijamin gagal. Cuma 1 aja yang berhasil. Gitu. 9 dari 10 gagal. Jadi kalau mau masuk ke bisnis startup, itu yang harus diingat. Apakah Anda akan jadi bagian dari yang 9 atau jadi yang bagian dari yang 1 ya. Next Mas. Back. Apa penyebab kegagalannya? Paling besar atau 42% membuat produk yang tidak dibutuhkan pasar. No market need. Gitu ya. Oh ya, sebelumnya juga disclaimer lagi, mohon maaf ini slide-nya mayoritas berbahasa Inggris, saya belum sempat translate Mas Goni. Tapi saya akan coba sampaikan ya. Jadi 42% itu produk yang dibuat tuh nggak ada kebutuhan pasarnya di situ. 29% kehabisan duit gitu. Mungkin di awal mulai penuh idealisme ya kan. Karena istilah itu nafasnya nggak kuat lah, jadi habis duitnya di tengah jalan. Startup juga kalau kita sering dengar kan sering bakar uang gitu kan. Nah, keseringan bakar uang itu juga termasuk tuh, 29% yang gagal. 23%-nya nggak punya tim yang benar. Tim di perusahaannya atau para foundernya itu nggak tepat gitu. 23%. Kalau kita lihat 10 besarnya, next Mas Goni. Nah ini, tadi ya, tidak ada kebutuhan market, kehabisan uang, nggak punya tim yang bagus, tidak mampu bersaing dengan yang lain, soal pricing atau harganya yang nggak pas, ya kan? Tidak user friendly, jadi kalau buka webnya atau buka platformnya itu susah untuk dipakai gitu ya, kebanyakan instruksi, nggak punya bisnis model yang jelas, ini bisnis to customer, B2C atau B2B, nggak jelas ya kan, marketingnya rendah, mengabaikan customer, maksudnya tidak mendengarkan suara customer, 14%. Dan terakhir waktunya nggak tepat gitu pada saat launching produk. Next. Nah, lalu bagaimana sih cara berpikir kalau kita mau dirikan bisnis startup dan bagaimana menciptakan sebuah produk dan mengelolanya? Bisa dilihat di situ, ada gap, problem, solution, yang warna biru ya. Yang warna kuning, market, user, dan innovation. Jadi sebelum kita mau buat sebuah produk, yang harus dilakukan tuh riset pasar dulu gitu. Ada nggak celah-celah mana nih di market atau gap tadi ya, yang belum digarap maksimal gitu. Nah, itu harus dicek dulu. Setelah dicek, oh ada nih, misalkan di bisnis kuliner gitu ya, atau di bisnis pendidikan, ini ada celah-celah yang belum digarap gitu. Lalu dilihat problemnya apa gitu. Setelah identifikasi market, kemudian identifikasi problemnya apa. Karena dari identifikasi problem inilah kita lalu bisa membuat produk yang tepat untuk market kita. Gitu ya. Produknya harus solution, harus berupa solusi yang untuk memecahkan masalah itu. Solusi bisa didapat kalau kita berinovasi. Next. Nah, jadi ini yang biasa kami lakukan ketika menciptakan sebuah produk. Kita udah tahu nih di market seperti apa. Oh, marketnya nice, tapi marketnya udah bagus sebenarnya, tapi masih kurang nih pemainnya gitu ya. Atau ada celah nih di market. Akhirnya kita nyusun GTM. GTM itu go to market strategy. Strategi ke marketnya seperti apa. Tahap awal membuat produk itu
MVP, nanti saya jelaskan apa itu MVP. Udah dibikin produknya, baru kemudian dibuat sebuah produk yang ditawarin ke market. Oke, jadi solusi. Tapi setelah produk jadi di market, startup tuh nggak berhenti. Mereka akan riset lagi. Maka ada departemen satu nih yang mungkin banyak membedakan dengan usaha lain selain startup. Kita tuh selalu punya R&D division atau divisi riset dan pengembangan. Karena produk itu akan selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Next. Nah, ini knowledge matrix ya. Ketika kita misalkan mau ciptakan produk seperti apa, kita coba ukur pemahaman kita. Jadi knowledge ini ada yang kita tahu dan kita nggak tahu. What we know, that we know. Maksudnya kita tahu apa yang kita tahu. Maka itu adalah asumsi. Ya, itu adalah asumsi. Tapi kalau kita tahu what we know, that we don't know, kita tahu tapi kita nggak tahu apa yang kita tahu, maka itu adalah gaps yang harus dicari. Gitu. Ada juga namanya what we don't know, that we know. Kita nggak tahu apa yang kita tahu. Gitu. Itu adalah tacit knowledge. Mungkin banyak pengusaha yang nggak ada teori gitu ya, tapi udah bisa aja melakukan. Nggak ada rumusannya lah ibaratnya, nggak ada rumusan teorinya. Itu namanya tacit knowledge biasanya. Nah, yang terakhir, kita nggak tahu nih apa yang kita tidak tahu. Maka harus dicari, discovery. Contohnya apa ke dalam produk? Next. Nah, ketika kita bawa ke pasar, maka harus ada hipotesis dulu di pasar. Asumsi kita tadi itu, kita uji dulu ke pasar. Kemarin, kapan Mas Goni terakhir kita ketemu? 2 minggu? Seminggu? 2 minggu yang lalu. Waktu itu saya konsultasi ke Mas Goni. Mas, ini saya punya tanah nih, lokasinya bagus gitu. Dari jalan besar itu sekitar 200 meter gitu ya dari jalan utama kabupaten. Di sekitar banyak sekolah. Ini kira-kira kalau saya bagusnya apa ya? Apakah saya jual tanahnya ke developer atau saya kembangin sendiri atau saya bikin kafling gitu kan? Waktu itu Mas Goni bilang ke saya harus riset market Mas gitu. Risetnya nggak usah susah-susah ya kan? Coba aja buat pelang dijual tanah kafling gitu ya Mas Goni ya. Yang menghubungi ada berapa? Kalau kurang dari 10, wah berarti ini nggak cocok nih, gitu. Nah, jadi lakukan riset. Riset nggak usah susah-susah, nggak usah buat kayak mahasiswa bikin skripsi itu ya, keribetan. Nanya gitu. Intinya riset tuh gitu kan. Nanya, kemudian kita memvalidasi ide kita ke pasar, benar atau enggak, itu aja. Setelah kita menganalisa market, berikutnya adalah menganalisa produk. Karena kan kita udah tahu nih, oh marketnya seperti ini nih yang mau saya masuk. Saya ciptainlah produk gitu ya. Kayak saya misalkan saya tahu, oh market saya adalah sekolah-sekolah, guru-guru, dinas pendidikan. Waktu itu saya berasumsi, oh karena guru kurang pelatihan, maka saya buat nih platform untuk pelatihan guru gitu ya. Setelah jalan, ternyata pandemi gitu. Platform sebelum kami ada platform, pelatihannya offline kan. Berarti saya ciptain nih produk-produk online-nya. Ada online training yang live pakai Zoom, ada online course. Kalau online course itu video direkam, ditaruh di platform gitu. Itu ternyata ada marketnya masing-masing. Ada guru yang suka pelatihannya itu online tapi Zoom supaya bisa tanya jawab dengan trainer. Ada juga yang sukanya nonton video aja gitu. Nah, itu kami taunya dari nanya ke customer. Hipotesis. Next. Ya. Itu jadi intinya nanti setelah kita riset-riset tadi, kita harus punya pertanyaan yang tepat untuk produk dan customer kita. Jadi di usaha yang mau kita lakukan, pertanyaan apa sih yang mau kita tanyakan? Nanti habis ini saya kasih contoh ya, pertanyaan yang tepat itu seperti apa. Setelah itu, listen. Dengerin suara dari customer tadi. Ujungnya adalah produk yang mau kita buat ini apakah online atau offline. Dia itu B2C, lebih fokus ke customer, atau B2B, business to business. Oke, next Mas. Nah, sekarang saya mau coba uji nih. Ya, silakan semuanya yang bawa alat tulis boleh dicatat, atau yang nggak bawa alat tulis catat di handphonenya ya, biar kita ada ice breaking sedikit. Gimana sih cara Anda selama ini dapat feedback dari customer? Ada nggak yang dilakukan? Biar dapat umpan balik dari customer. Apa yang kamu lakukan? Coba buat 3 pertanyaan yang ingin Anda tanyakan ke customer Anda sekarang, atau ke calon customer kalau masih berbentuk ide usahanya. Coba ya.
Saya kasih waktu 5 menit gitu. Gimana cara mendapat feedback dari pelanggan yang selama ini dilakukan? Dan yang kedua, coba buat 3 pertanyaan apa yang mau Anda tanyakan ke customer Anda saat ini. Atau kalau belum punya customer, calon customer apa yang mau kamu tanyakan gitu ya. Silakan nanti kita coba tes ya, kita coba tanyakan. Kita coba next dulu Mas. Nah, kenapa kita perlu sering-sering dengar suara customer? Goal akhirnya produk startup itu kalau mau berkembang adalah 3 kata kunci itu. PMF, Product Market Fit. Jadi produk kita, pasar, fit gitu, sesuai gitu. Produk dengan marketnya itu sesuai. Nah, di dalam produk market fit ini ada 2 point of view, ada 2 pandangan. Yang pertama pandangan dari market sendiri, dan yang kedua pandangan dari manajemen, dari kita secara internal. Saya coba bahas. Kapan kita tahu produk kita itu sudah sesuai sama pasar? Sudah produk market fit atau belum? Pertama dari aspek market view ya. Kalau dia belum PMF atau before PMF, biasanya pelanggan itu nggak cukup mendapatkan nilai dari produk kita. Jadi biasanya membeli itu mungkin karena faktor emosional atau faktor alasan sesaat gitu. Jadi nggak sungguh-sungguh ngelihat ada nilai dari produk kita. Yang kedua, promosi dari mulut ke mulutnya itu nggak menyebar gitu ya, atau marketing mouth to mouth-nya itu tidak jalan gitu. Kalau itu belum jalan, marketing dari mulut ke mulut, berarti belum product market fit. Yang ketiga, pertumbuhan penggunanya atau customer-nya itu cenderung lambat gitu ya. Kita udah usaha nih berbulan-bulan gitu ya, tapi kok pembelinya itu stagnan aja gitu ya, cenderung nggak tumbuh lambat. Oh berarti produk kita belum market fit. Siklus penjualannya lama, dari mulai kita produksi sampai bisa terjual itu lama siklusnya. Dan gak pernah diliput media gitu ya. Atau kalaupun misalkan masuk ke media itu lebih sifatnya advertorial atau iklan lah gitu ya. Nah, lalu bedanya apa kalau produk itu sudah dianggap oleh pasar itu sesuai ya. Ini dari market view nih ya, belum perspektif internal kita. Pertama, pelanggan membeli produk itu secepat yang Anda siapin. Jadi kayak Mas Goni nih. Rumah baru, side plan nih belum jadi nih, tapi udah laku semua gitu ya. Secepat itu gitu. Itu berarti sudah PMF. Itu sudah ketemu nih market sama produknya. Yang kedua, uang masuk dari pelanggan numpuk di rekening sampai bingung ya kan mau diapain lagi nih. Biaya udah dikeluarin semua, bayar gaji, marketing, oh masih numpuk-numpuk aja nih uang di rekening. Itu sudah market fit biasanya. Yang ketiga, ketika buka lowongan nih, dicari staff penjualan, staff marketing, staff sales gitu ya. Atau dicari customer service yang daftar langsung banyak dan sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Jadi nggak hanya jumlah pendaftar saja, tapi sampai dia keterima di tempat kita juga cepat prosesnya. Dan yang terakhir sering ditelepon wartawan ya kan, karena merasa ingin tahu lebih dalam nih. Wah ini bisnis ini kayaknya bisa merubah dunia ini. Itu product market view dari perspektif market. Next. Lalu bagaimana dari perspektif product management dari kitanya yang mengembangkan produk? Kalau belum PMF atau BPMF, before product market, produknya itu cenderung nice to have gitu ya. Ya, nice to have itu ya boleh dimiliki, boleh enggak gitu. Bukan merupakan sebuah kebutuhan gitu ya. Yang kedua, biasanya yang memulai menggunakan produk kita itu masih dinamakan early adopter atau orang-orang pertama yang menggunakan produk kita. Orang-orang pertama kan cenderung biasanya free dulu ya kan, dapat tester-tester gitu. Ataupun misalkan dia bagian dari pilot project kita dan baru kemudian ada sedikit yang membayar. Jadi dari aspek customer juga masih belum berkembang luas. Dan masih mengembangkan fitur-fitur produk. Jadi produknya itu belum settle gitu. Apa sih yang mau saya jual tuh masih terus berputar gitu ya. Masih terus mencari-cari produk yang pas. Dan yang terakhir masih terus mencari-cari, mengklarifikasi target market yang pas. Kalau kita masih melakukan itu, berarti kita masih belum PMF. Kapan kita dinyatakan sudah PMF atau product market fit, produk kita sesuai dengan pasar, ketika produk kita itu bukan jadi nice to have, tapi must have gitu. Udah jadi kayak must have product. Saya kalau nggak pakai produk ini tuh kayaknya nggak pas gitu. Kayak misalkan
Apple ya, produk-produk Apple. Mau di launching setiap tahun produk barunya selalu aja ada yang beli gitu. Karena itu udah jadi kayak must have product. Kemudian customer kita udah bukan early adopter lagi gitu. Tapi mereka udah mainstream customer. Mainstream customer itu ya kalau mau dapat produk ya bayar gitu kan. Langsung transaksi. Fitur-fiturnya udah jelas, sudah teridentifikasi, dan yang terakhir target marketnya sudah jelas. Saya mau main di pangsa pasar nasional atau cuma regional atau tingkat kota saja, itu sudah jelas. Dan siapa target marketnya udah clear gitu. Kalau kita sudah mencapai itu, berarti produk kita sudah market fit. Saya pikir ini tidak hanya untuk startup ya, mungkin bisnis-bisnis konvensional juga seperti itu. Next mas. Nah, kalau di startup kita biasanya buat seperti ini, peta apa namanya, umur produk kita ya. Jadi yang di awal-awal sebelum produk itu di launch ke market, kita biasa membuat namanya itu MVP. MVP itu minimum viable product. Produk yang paling mudah apa yang bisa saya buat lebih dulu gitu. Jadi dulu sebelum saya buat platform digital, produknya saya cuma ini, pelatihan lewat live Instagram gitu. Bahkan kami belum langganan Zoom, belum menyiapkan websitenya gitu ya. Kita buka lewat Instagram aja karena orang-orang yang dulu udah sempat ikut pelatihan di tempat kita pengen dapat ilmu gitu. Pengen update ilmu, sementara tatap muka nggak boleh ya kan. Jadi kami lakukan live IG aja dulu gitu. Sambil tes pasar, ada nggak sih guru yang mau belajar secara online gitu. Live IG pertama cuma 13 orang ya kan. Live IG kedua naik 50, naik 100, naik 500 gitu kan. Pertumbuhan Instagram follower di Instagram juga naik gitu. Oh ya udah deh kita coba deh pakai platform Zoom. Nah baru kita buat platform Zoom-nya. Langganan Zoom, awalnya langganan yang cuma 100 orang naik jadi 500, naik jadi 1000, naik jadi yang webinar yang bisa 10.000. Gitu. Terus ternyata ada permintaan gimana kalau Zoom-nya itu juga direkam dan rekamannya itu ditaruh di platform. Jadi begitu. Prosesnya itu nggak langsung kita bikin platform ya kan, ngerekam semua video, taruh di platform, itu kita belum melakukan itu. Dari yang kecil-kecil dulu aja. Baru dari MVP baru kita bikin pilot. Pilot project-nya ya kan. Kayak misalkan tadi ibu yang fashion ya tadi ya. Mau launching produk apa, itu kan mungkin dicoba produk yang paling laris mungkin gitu ya. Yang biasanya dipakai banyak orang apa gitu. Terus dibuatlah pilot project, misalkan saya mau coba nih buka di pasar di Solo misalkan ya, Solo dulu deh. Ternyata customer Solo bagus gitu ya. Maka saya coba buat yang lebih lebar lagi pasarnya. Nah pasar yang lebih lebar ini kita namakan early adopter, orang-orang yang pertama yang coba produk kita. Dan setiap aspek itu selalu kita lakukan bolak-balik tanya ke customer gitu. Nah kalau dilihat diagramnya, yang warna oranye itu revenue-nya, yang hijau itu profit, minus semua karena ke bawah kan. Sampai produk market fit masih minus, tapi minusnya bisa dilihat di situ, makin lama makin berkurang. Namun revenue yang didapat makin lama juga makin naik gitu. Nah, kita udah mulai paham produk kita itu sudah market atau enggak ketika di fase yang sebelah sana gitu. Setelah produk market fit baru scale up. Nah, jadi kita udah yakin nih produk kita ini sudah ketemu pasarnya siapa. Kita sudah punya data-data penjualannya tiap bulan seperti apa. Lalu kita mau scaling up, kita naikin nih biar lebih lebar lagi. Biasanya startup menawarkan ke investor ketika dia mau mulai scale up itu tadi. Gitu. Kalau masih di awal-awal, ada juga sih investor yang tetap mau mendanai. Itu biasanya angel investor namanya ya. Investor malaikat kira-kira gitu. Karena produknya belum tentu berhasil kan. Ada sedikit cerita waktu itu saya ke Singapura bulan September kemarin. Ikut pameran namanya Tech in Asia. Tech in Asia Conference itu pameran dan konferensi startup terbesar lah di Asia ini ya. Di Tech in Asia Conference itu pada saat jam makan siang kami kan ada
makan siang bareng dengan para investor gitu ya, atau orang-orang yang udah pengalaman jadi investor. Saya ketemu dengan salah satu investornya Lazada. Dia cerita ke saya dulu invest di Lazada pada saat Lazada masih berbentuk ide katanya. Saya invest 100.000 US dollar. 100.000 US dollar itu berarti sekitar 1,5 miliar ya, berarti ya kalau dirupiahkan. Sekitar 1,5 miliar. Dan saya dapat 10% saham. Tapi masih berbentuk ide waktu itu Lazada. Tahun berbentuk ide itu dia cerita sekitar tahun 2013-2014. Dan kamu tahu berapa sekarang nilai pasarnya Lazada, ya kan? Nilai pasar Lazada 10 billion dolar, 10 miliar dolar, berarti sekitar 15 triliun ya. 15 triliun. Dan dia 10% sahamnya, berarti dia sahamnya dari 1,5 miliar jadi 1,5 triliun. Gitu di Lazada. Investor seperti itu. Jadi kalau orang udah pengalaman ngelihat produk gitu ya, udah sering ketemu startup mulai tahu tuh mana yang pas, mana yang enggak. Tapi investor juga banyak yang cerita ke saya waktu itu, misalkan mereka punya uang 1 miliar gitu ya. Mereka tuh invest ke 10 startup dan mereka tahu rasio kegagalan startup itu 90% kan. Tapi tetap diinvest tuh 10-10-nya. 9-nya memang rugi, nggak balik modal gitu ya. Tapi dari 1 yang balik modal itu udah bisa ngembalikin modalnya plus untung 10 kali lipat tadi. Gitu. Itu yang dilakukan investor startup. Nanti kita bahas lebih lanjut soal investor habis ini ya. Next. Nah, jadi sebenarnya ini yang juga saya rasakan ketika membangun produk. Di awal-awal itu seperti itu. Naik turun, naik turun. Maka istilah cycle-nya itu drunken walk. Orang mabuk sambil jalan ya kan. Naik turun, naik turun. Itu lama banget proses begitu ya. Baru nanti pelan-pelan ketika kita udah masuk ke product market fit, baru dulu naik. Terus nanti kita kalau udah product market fit, nanti akan masuk ke masa hyper growth namanya. Growth-nya hyper, naik gitu ya. Sehingga dia bisa scale up. Tapi itu gak bisa langsung. Harus drunken walk dulu, harus kayak orang mabuk dulu di awal. Oke, next. Nah, ini contohnya Netflix. Ada yang pakai Netflix di sini? Tahu ya Netflix ya? Jadi Netflix itu di awal-awal kan dia bukan platform video on demand atau kita bisa nonton film-film di dalam platform kan? Awalnya dia adalah persewaan DVD gitu. Jadi Netflix membuka website www.netflix.com atau apa itu websitenya, murni untuk persewaan DVD. Jadi tetap dikirim hard DVD-nya gitu kan. Itu di tahun 2005. Pada saat membuat itu, mereka melakukan itu, ask the right question. Pertanyaan yang ingin mereka jawab adalah, gimana sih caranya Netflix bisa dapat margin setinggi mungkin gitu dari bisnis DVD. Itu aja yang pertanyaan yang mereka coba tanyakan ya ke customer dan ke mereka sendiri. Waktu itu harga saham Netflix hanya 1,5 dolar atau sekitar mungkin 25.000 lah, 22.000, 25.000 rupiah. Harga 1 lembar sahamnya. Gross profit atau laba kotornya 32% dari penjualan, net profitnya hanya 6%. Di tahun 2007 mereka udah mulai streaming. Jadi film-film itu yang bentuknya DVD berbentuk piringan-piringan DVD itu mereka upload ke website terus mereka streamingkan. Ketika mereka di streaming langsung dapat dari 2 juta pelanggan yang DVD, persewaan DVD naik ke 7,5 juta pelanggan. Yang mana itu gak hanya sewa DVD tapi plus streaming. Jadi tetap ada 2 opsi. Kalau mau sewa DVD-nya bisa, kalau mau nonton secara online bisa gitu ya. Mungkin gak semua orang punya internet gitu kan. Nah waktu itu pertanyaan yang mereka tanyakan ke manajemen dan juga ke pasar, bisa gak sih Netflix itu dapat 20 juta subscriber di tahun 2010? Gitu. Itu yang tadi saya coba tanya ke bapak-bapak tadi ya, yang udah punya bisnis. Kamu mau apa? Step apa habis ini? Itu bagian dari menyusun pertanyaan yang mau kita jawab sendiri sebenarnya. Saya mau jadi 1.000 cabang gitu ya. Saya mau 6.000 cabang. Nah, pertanyaan itu coba deliver ke tim kita dan ke customer kita. Bisa nggak? Itu sama-sama kita jawab.
Naik tuh ke streaming, ternyata bisa dapat 9,4 juta pelanggan DVD plus streaming di tahun 2008. Lalu baru di tahun 2011 mereka streaming only, nggak ada lagi DVD dan mulai pergi ke pasar internasional. Di 2011 kenaikan harga saham dari $1,5 menjadi $27. Di situ bisa dilihat gross profitnya 36%, net profitnya 7%. Itu peta perjalanan produknya Netflix ya, sebagai contoh. Next. Oke, nah maka pertanyaan, jadi ini pertanyaan nggak harus kita jawab, tapi tidak harus dijawab sekarang, tapi nanti sebagai PR di rumah ya kan. Apakah kita punya sistem, atau kalau kita nggak punya sistem, punya nggak orang-orang atau proses yang mengkolek data tentang product market interaction kita? Ada nggak sih saat ini di perusahaan kita, di usaha kita, sebuah sistem atau orang-orang yang tugasnya khusus ngambil data tentang bagaimana produk dan bagaimana market merespon produk kita? Yang kedua, setelah dapat data, apakah kita menganalisa nggak data-data yang kita peroleh dari pasar itu? Data itu bisa berupa data user dari pembeli kita atau buyer kita, bisa juga berupa data dari kompetitor kita. Kita melakukan itu nggak? Yang kedua. Yang ketiga, apakah saya punya, apakah saya memakai insight-insight tadi, hasil dari data-data yang diolah tadi, untuk mengembangkan dan meningkatkan produk saya lagi nggak? Itu 3 pertanyaan yang harus dijawab kalau kita mau ke product market fit. Next. Oke, part 1 selesai. Nanti abis ini saya akan bahas tentang target market fit, berarti kita bisa langsung aja masuk ke bagian kedua, bagaimana mengolah startup. Sebelum masuk ke mengolah startup, saya ingin share dulu bagaimana sih industri sekarang dan masa depan, kaitannya dengan industri 4.0. Ingat ya, industri 4.0. Tapi kayaknya Indonesia kita saat ini masih industri 0,4 kayaknya, kebalik ya. Belum terlalu digital banget. Jadi industri jadi 0.4 ya, bukan 4.0. Wah itu bahaya tuh. Karena pemain-pemain digital yang besar orang luar semua ya kan. Dan pasca pandemi. Next mas. Nah kalau dulu dunia yang lama nih sebelum eranya internet itu berkembang tahun 90-an lah gitu ya. Sebuah perubahan itu terjadinya tuh per dekade. Satu dekade kan 10 tahun ya. Jadi 10 tahun sekali atau bisa sampai 20 tahun sekali baru ada sebuah perubahan yang sangat berarti gitu. Next. Dunia sekarang perubahan itu nggak terjadi puluhan tahun ya. Bahkan nggak terjadi dalam bulanan atau mingguan, tapi terjadinya harian dan jam. Kita ngobrol di sini nih 2 jam 3 jam di dunia belahan mana tuh udah mikirin satu produk baru, status startup baru gitu. Saya setelah ikut, maksudnya kita udah ikut kompetisi di ASEAN ya, mencoba pas kompetisi di Amerika, ada namanya kompetisi startup terbesar itu namanya Y Combinator, bisa di searching habis ini, Y Combinator. Y Combinator ini setiap tahun itu buka 2 kali pendaftaran bagi startup yang mau ibaratnya join di Y Combinator. Ada ibaratnya pendaftaran kalau di Amerika, karena di Amerika ya, mereka tergantung musim, winter atau summer, musim dingin atau musim panas. Per tiap yang daftar itu ada 12.000 startup dari seluruh dunia setiap dibuka pendaftaran itu. Dari 12.000 startup yang dipilih cuma 300. Tapi startup ini kalau sudah dipilih Y Combinator tadi, mereka langsung dapat dana. Terakhir saya ikut itu yang ditawarkan $150.000 atau sekitar 2 miliaran gitu ya. Tapi sekarang mereka naikin dananya jadi $500.000. Jadi sekitar 7,5 miliar. Pokoknya lolos aja tanpa harus kita ikut pelatihan dulu. Langsung tuh mereka kasih pendanaan. Syaratnya cuma satu, mereka minta saham 7%. Wajib itu, nggak boleh ditawar sahamnya. Jadi $500.000 atau 7,5 miliar dapat 7% saham. Berarti kan ada terus ya ide-ide baru yang disubmit ke sana gitu. Karena tiap tahun itu per satu batch, per satu gelombang pendaftaran ada belasan ribu startup yang ikut. Next. Nah,
Dulu sebelum adanya teknologi, itu kita lihat sejarah sebentar, tahun 1400 ditemukan mesin cetak gitu ya. Setelah itu nggak ada penemuan apa-apa. Sampai 200 kemudian tahun 1600 ditemukan teleskop. 150 tahun kemudian baru ditemukan mesin uap, steam engine. Itu awal mula industri 1.0 gitu ya. Nah, baru kemudian tahun 1960-an ada manusia ke bulan. Siapa tuh? Neil Armstrong, ya kan? 1960-an. Baru tahun 2000-an ketika internet, teknologi makin maju, lihat setiap tahun ada yang muncul tuh. Mikroprosesor gitu ya. Apple, Windows, W, handphone, itu tahun 2000-an semua tuh. Sampai sekarang entah berapa banyak sudah produk yang muncul. Next. Termasuk di bank ya. Ini salah satu contoh industri di bank. Bank pun berevolusi sekarang. Di HP-nya mungkin yang punya akun punya bank mungkin punya aplikasi banknya semua ya. Karena dulu bank itu orang kalau mau narik uang atau mau nabung cuma ada satu single channel aja. Orang datang ke bank gitu ya. Tahun 1970-an. Tahun 1990 sudah mulai multi channel. Ada namanya customer service pakai telepon. 2010 cross channel. Jadi cross channel itu yang handle customer service sendiri, mobile banking sendiri, yang mau offline sendiri, orang bisa pilih 3 itu. 2012 ke atas sudah pakai omni channel. 2015 sampai sekarang udah mulai masuk ke multi atau direction channel ini omni, sehingga keterlibatan staff di bank udah mulai berkurang gitu. Bahkan sekarang ATM pun mau dikurangi karena sudah bisa transaksi digital semua. Next. Nah, di bisnis startup ketika saya pertama kali join, ikut pelatihan yang selama 1 tahun di Malaysia itu, kita sudah dididik begini. Kamu kalau bangun bisnis startup tujuannya harus membangun Pegasus bisnis. Pernah dengar Pegasus bisnis sebelum ini? Belum ya? Kalau unicorn, bisnis unicorn pernah dengar? Startup unicorn? Kayak Gojek, tapi Gojek sudah Dekakon ya namanya sekarang ya. Pegasus ini lebih dari unicorn. Atau mirip-mirip unicorn lah ya. Kriterianya apa? Perusahaan yang high growth dan profitable. Bisa terus bertumbuh besar dan terus untung. Itu skemanya Pegasus bisnis ya. Mungkin ya next Mas Goni, itu dari awal doktrinnya seperti itu karena murni profesional ya. Mungkin kalau ada ustadznya harus plus untung dan barokah. Mungkin gitu kali ya kalau di Malaysia. Berhubung saya ini ikut secara umum bikinnya begitu. Apa sih kriteria Pegasus bisnis? Ada 2. Jadi kami ditargetkan dalam 60 bulan. 60 bulan itu berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun harus mencapai net profit 10 juta dolar. 10 juta dolar, 150 miliar rupiah dalam 60 bulan. Dan yang nomor 2 harus tercapai target penjualan 100 juta dolar atau sekitar 1,5 triliun dalam 60 bulan. Jadi sejak awal kami masuk dikasih PR-nya itu. Gimana kamu 5 tahun dari sekarang bisa mencapai itu. Mudah-mudahan 5 tahun dari sekarang startup saya makin besar. Dan saya tetap mau sharing di sini ya Mas Goni ya. Nanti ditagih. Siapa tahu bisa sekalian invest kan ke bisnis bapak-bapak kan. Nah gitu. Gitu. Jadi kalau bisnis mau masuk ke kriteria Pegasus, itu syaratnya dia bilang. Kita harus punya BHAG itu. Baik itu singkatannya Big Hairy Audacious Goal. Intinya harus punya goal sebesar mungkin gitu ya. Itu dikasihnya 2 indikator itu. Gimana cara bisa dapat 2 ini? Dikasih tahu. Next Mas. Sebelum dikasih cuma ada 2 pilihan. Go big or go home. Dikasih pilihan gitu. Mau kamu pilihannya jadi besar atau pulang aja, nggak usah ikut proses inkubator ini. Tapi kalau sudah sepakat kita nih sama-sama mau jadi besar, plan-nya harus jadi action. Gimana menjadikan plan ke action? Next, Mas Goni. Nah, jadi tadi ya syaratnya gimana bisa dapat penjualan 1,5 triliun rupiah dalam 5 tahun. Dari 1,5 triliun itu ditargetkan laba bersihnya
150 miliar atau 10%-nya. Nah, sebelum ke sana dikasih clue-clue dulu. Nomor 1, build a real business, harus bisnis murni. Maksudnya tuh harus profesional gitu. Kalau kamu masih semi-semi ya antara profesional cuma sampingan gitu kan, lupakan. Kalau mau turun ke bisnis, bikin yang profesional bisnisnya. Itu syarat nomor 1. Syarat nomor 2, revenue-nya harus meningkat 3-5 kali lipat per tahun. Jadi misalkan tahun ini pendapatan saya 100 miliar, tahun depan targetnya harus 300 miliar. Tahun depan dapat 300 miliar, berikutnya harus targetnya 900 miliar. Jadi gitu, naiknya begitu. Nomor 3, harus cash flow break even dalam 36 bulan. Nah, soal ilmu cash flow ini, saya juga baru taunya baru-baru ini tentang cash flow. Sebelumnya tuh kita pikir selama penjualan kita masih banyak gitu kan ya, operasional kita masih aman gitu, kita ngerasa bisnis kita baik-baik aja. Yang jarang disadari para pebisnis adalah cash flow-nya. Cash flow-nya udah minus atau belum? Ya Pak. Jadi kan kalau bisnismu itu ordernya banyak terus nih, kadang kita kan, wah saya terima uang banyak nih bulan ini. Dan berapapun pengeluaran kita keluarin kan kadang karena uang masuknya banyak gitu. Pas dalam satu waktu, terutama kayak kemarin tuh pandemi, langsung boom, tumbang semua karena cash flow-nya berantakan. Ketika nggak ada order lagi, kan langsung minus semua tuh biaya-biaya itu, gitu. Cash flow itu harus dilihat gitu ya. Cash flow itu Pak, arus kas ya, uang yang masuk sama uang yang keluar itu dibuat peta gitu ya. Uang masuk itu tidak hanya dari penjualan, tapi juga berapa saldo kas kita di bulan itu. Saldo kas bisa kita lihat dari di bank atau di brankas kita ya kan. Harus rutin dicatat gitu. Terus dari situ kita lihat berapa pengeluaran operasional kita tiap bulan. Selain pengeluaran operasional ada satu lagi pengeluaran namanya itu belanja modal atau capex istilah di ekonomi ya, capital expenditure. Itu berapa yang kita keluarkan tiap bulan untuk riset, untuk beli aset baru gitu. Nah itu harus dilihat tuh tiap bulan, tiap minggu. Harus ada staf keuangan yang mantau itu. Nah cash flow ini harus break even atau impas lah ya, nggak minus dalam waktu 36 bulan. Startup saya ini jalan secara bisnis 24 bulan Pak, masih minus. Cash flow-nya masih minus, jadi masih ketutup oleh distribusi modal dari ownernya dan juga dari investor. Ini targetnya 2023 akhir udah nggak boleh lagi minus, harus bisa membiayai semua biaya di bulan itu dari penjualan. Setelah 36 bulan kita udah bisa berhasil, nggak minus lagi cash flow-nya, kemudian harus buat rencana mulai profit dalam waktu 48 bulan. Gitu. Kemudian baru yang target yang dalam 60 bulan tadi, baru bisa dicapai setelah kita poin nomor 1 sampai 4 itu dilakukan dulu. Next. Nah, satu lagi, ini salah satu yang ingin dilihat oleh investor juga. Investor tuh hanya mau investasi ke founder yang punya visi ke depan. Tidak hanya investor ya, bahkan tim kerja kita juga akan melihat kita ini sebagai pemilik usahanya atau sebagai foundernya, visinya itu apa sih gitu. Saya ini akan kerja di sini nih, perusahaan hanya akan bertahan setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ya kan. Maka visinya itu harus jelas dulu gitu. Visi yang jelas itu tidak bisa kita simpan dalam otak kita aja Pak. Harus kita sampaikan ke tim kerja kita, ke para stakeholder kita, para pemangku kepentingan di bisnis kita, sehingga mereka tahu, oh bisnis ini 5 tahun ke depan akan seperti ini, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan begini. Itu harus punya visi yang jelas dan diartikulasikan, disampaikan visinya. Next. Nah, ini juga salah satu yang diajarin, mungkin sebagian kita udah tahu tentang diagram Pareto. Pernah dengar ini? Pareto 80-20. Jadi teori Pareto, 20% effort menghasilkan 80% usaha. Hasil. 20% usaha menghasilkan 80% hasil. 80% usaha hanya menghasilkan 20% hasil. Contoh, berapa banyak orang di perusahaan kita atau tim marketing kita lah,
Yang menghasilkan 80% revenue apakah dari 1-2 orang atau dari 10 orang terkadang? Mas Goni, dari tim marketing ada berapa Mas? Plus Mas Goni sendiri termasuk salah satunya kan? 6 orang. Yang berkontribusi terhadap 80% pendapatan dalam setahun, berapa orang dari 6 itu? Jangan-jangan satu, Mas Goni sendiri. Berapa? Pernah dihitung nggak? Berapa hitung ya? Coba dicek lah, gitu. Biasanya itu. Next lagi biar kita lihat, apa sih maksudnya? Oke, sebelumnya teori Pareto ini ditemukan oleh Vilfredo Pareto dari Italia. Dia survei nih, tanah-tanah di Italia itu ternyata 80% tanah dimiliki oleh 20% orang. Atau hanya 20% orang saja yang bisa menguasai 80% tanah. Ya, nggak usah jauh-jauh ke Italia, kayaknya di negara kita juga sama ya. 80% uang yang ada di bank itu hanya milik 20% populasi aja. Benar nggak? Begitu. Di seluruh dunia juga seperti itu. Ternyata begitu semua aturan mainnya begitu ternyata dia coba lihat. Apa implikasinya ke bisnis dari situ? Ya, sama tadi ya. 80% kekayaan dunia ini dimiliki cuma 20% orang aja gitu. Dan kebalikannya. 20% kekayaan diperebutkan oleh 80% orang. Next. Nah, kalau contohnya kita ngelihat pelanggan kita, maka dari total keseluruhan pelanggan itu yang important, yang benar-benar pelanggan penting atau kita bilang VIP ya, atau VVIP pelanggan itu hanya 20% aja gitu. Karena 20% pelanggan ini yang berkontribusi terhadap 80% profit. Ini ada datanya Mas Goni ya. Benar nggak kira-kira? Kira-kira segitu ya. Nah, maka kita juga dalam menanggapi ini harus punya orang-orang yang men-treatment dengan baik 20% ini. Biar terus tetap jadi loyal customer gitu. Kadang kan kita di bisnis ini suka mikir yang ribet-ribet ya Pak, yang pusing-pusing nih, saya mau menciptakan produk ini, produk itu gitu. Harus rekrut tim sebanyak ini, sebanyak itu untuk garap semua produk tadi. Tapi kadang kita jarang fokus ke siapa sih yang berkontribusi 80% terhadap pendapatan kita. Biasanya itu cuma 20% orang aja. Nah, maka kita harus banyak investasi di situ ke yang 20% tadi. Termasuk merekrut tim khusus lah ya. Kalau di tempat saya ada namanya account eksekutif yang khusus menghandle klien-klien yang berkontribusi terhadap 80% pendapatan. Next. Nah, ini nanti bisa diterapkan di bisnis kita juga ya. Kita coba cek datanya. Siapakah dari 80% revenue kita dari 20% customer gitu kan. 80% profit juga dari 20% tadi. 80% dari penjualan datang hanya dari 20% produk gitu. Misalkan kita punya 100 produk. Kalau tadi yang fashion ya Bu ya. Ada berapa jumlah produknya? Jenisnya. Bukan ininya ya, kuantitinya, tapi jenisnya. Ada 20? 10? Sekitar 10. 5? Nah, dari 5 itu kalau misalkan kita pakai diagram Pareto mungkin 1 atau 2 aja yang benar-benar laku, ya nggak sih? Coba dicek lagi datanya. Ya, nah itu maka dengan begitu kita nanti bisa punya perencanaan nih. Produk mana yang mau saya bikin masif nih penjualannya, mana yang lebih sedikit gitu. Nah, untuk memahami market, setelah tadi kita paham 80-20 itu, balik tadi juga ya ke pertanyaan Mas Goni, seberapa luas market yang mau kita garap, itu ada, kita harus buat 3 bulatan itu. Berapa TAM kita, total available market yang tersedia ada berapa? Kemudian yang serviceable-nya ada berapa? Yang bisa kita layani dan obtainable yang mau kita targetkan jadi market kita berapa? Contoh misalkan saya misalkan jualan fashion ya, kalau fashion di mana-mana ada ya. Apa ya yang lebih unik ya? Kita pakai kasus tukang bangun deh, Mas Goni. Total addressable atau available marketnya tukang bangun tuh ada berapa ya? Ngelihatnya dari jumlah pembeli rumah di usia tertentu atau dari potensi jumlah unit rumah yang dijual biasanya. Ya, nilai transaksi pembangunan konstruksi rumah tinggal berapa itu? 300 triliun. Jadi itu adalah nilai konstruksi semuanya ya. Semua bangunan rumah. Nah, itu mungkin bisa jadi
available marketnya ya. Atau uang yang dipakai yang membelanjakan rumah tinggal itu 300 triliun ya. Dari situ kira-kira yang masuk dalam apa? Serviceable ya. Yang menjadi area yang mau kita layani itu berapa dari 300T itu? Dan rumah susun, oke. Nah, mau mulai masuk main di pasar hanya rumah tapak gitu ya Mas, bukan rumah susun. Itu udah muncul tuh lebih spesifik lagi. Hanya di area 100 triliun itu. Baru kemudian yang SOM itu, serviceable obtainable, dari yang 100 triliun tadi, yang rumah tapak tadi, kita mau nargetkan pangsa pasar kita main di situ berapa? Apakah kita mau main 10%, mau menangkap market share-nya ya? Karena kan pasti ada pemain besarnya kan ya. Ciputra, gitu-gitu ya. Agung Podomoro, gitu. Itu udah pasti mereka berapa puluh persen sendiri ya kan. Kita harus clear di situ. Saya akan kasih contoh gimana market size-nya di platform kami di Guru Inovatif. Next. Nah, gini. Di industri pendidikan, kami ngelihat ada 4 target market. Sekolah, guru, siswa, dan pemerintah daerah atau dinas. Dari 4 target market ini, setelah riset 2 tahun, ternyata kita itu cukup menyasar 26 provinsi aja, nggak usah 38. Jadi kayak Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan masuk semua. Tapi yang Indonesia bagian timur hanya sebagian provinsi tertentu. Sehingga kami menentukan addressable market kita cuma dari 26 provinsi itu aja. Pas kita cek ke platform dari 165.000 guru dan 3.000 sekolah, 98%-nya dari 26 provinsi itu. Dari situ kita lihat sekolah nih, di Indonesia total sekolah ada 500.000 sekolah, dari jenjang TK sampai SMA. Yang jadi addressable market kita cuma 83.000 sekolah. Kayak guru 5 juta, 1,3 juta, dan lain-lain itu ya. Siswa, pemerintah daerah. Nah, yang menjadi target kita hanya yang di bagian kuning itu Pak. Gitu. Kita cukup menyasar 7.000 sekolah aja. Nilai potensi marketnya di 2,1 juta dolar. Kemudian guru 509.000, jadi hanya 10% guru di Indonesia aja targetnya masuk ke platform. Siswa 1,8 juta, kita ada 60 juta siswa saat ini. Pemerintah dari 514 kabupaten, kita cuma target 75 kabupaten kota aja. Dari yang kuning-kuning itu aja, kami memproyeksi nilai penjualan di 101 juta US dollar atau 1,5 triliun rupiah. Dari situ aja. Nah, kita perlu buat begini juga untuk bisnis kita. Kita mau main di area mana nih? Gitu. Seberapa luas pangsa pasar kita? Gitu. Next. Nah, kemudian lalu muncul 3 jenis produk, B2B, bisnis ke bisnis, yaitu kliennya sekolah, B2G dengan pemerintah, B2C kliennya guru. Next, Mas. Next terus, ini kalau kita mau menentukan apakah market kita ini berasal dari marketing atau sales. Nah, ini kadang kita suka kecampur-campur ya. Marketing dan sales ini kita anggap satu sama nih. Kita harus bedakan tim kita yang ngerjain marketing dan yang mengerjakan sales. Kalau sales itu ujungnya transaksi, jualan, uang masuk. Tapi kalau marketing itu seberapa besar kolamnya ya, seberapa besar orang kenal di produk, sehingga marketing itu sebenarnya ujungnya itu branding, bukan ke sales sebenarnya marketing. Nah, tapi bisnis itu bisa pendekatannya sangat marketing sekali atau sangat sales sekali. Bedanya di mana? Ini kemarin saya diajarin dari Malaysia. Kiri, Mas back dulu sebentar. Dari mana kita nentuin bisnis kita itu sebenarnya lebih ngandelin marketing atau ngandelin sales? Dari segi harga, yang tengah ya, price. Kalau harga kita murah, cheap, yang kiri, maka berarti dia marketing. Lebih mengandalkan marketing, ya kan? Kalau harganya mahal, nggak bisa hanya marketing. Harus ada sales sendiri. Apa sih bedanya marketing sama sales itu? Kalau marketing driven, customer acquisition-nya itu bisa pakai marketing. Jadi orang kita pakai marketing aja dia udah bisa langsung beli. Gitu. Tapi kalau sales, kita butuh sales team atau orang-orang yang bertanggung jawab untuk
mendatangkan customer. Jadi nggak cukup dengan marketing aja. Itu bedanya. Harga. Kemudian market size. Kalau market size kita makin besar, berarti dia marketing. Kalau makin sedikit, dia sales gitu ya. Kompleksitas, kemudian customer type di sana lihat. B2C itu sangat marketing banget. Kalau kita langsung ke customer. Kalau B2B, dia sales driven, sangat bergantung sales. Kira-kira gitu bedanya. Kita mau pakai sangat marketing sekali atau sales sekali. Cara pendekatan marketing dan salesnya juga beda. Next mas. Oke, next. Nah, kalau marketing karena ini startup digital, maka marketingnya pakai digital marketing semua. Saya kan di sini banyak ahli digital marketing, jadi saya nggak terlalu dalam aja di sini, ya kan? Ini kita ngelakukan semua. Nanti saya akan share apa yang dilakukan oleh guru inovatif dari segi marketingnya. Next. Nah, kalau sales sama kayak marketing tadi kan ada banyak cara ya. Sales pun juga harusnya begitu. Tim sales kita harus punya banyak senjata. Kalau di situ senjatanya sampai berapa tuh? 10 ya. Ada yang face to face, email, webinar, networking, pakai bonus referral ya kan. Konten, jaga hubungan, advertising, macam-macam. Sales pun ada banyak sebenarnya kerjaannya. Maka nggak bisa digabung sebenarnya orang sales dan orang marketing. Next. Termasuk juga jalur distribusinya. Kita mau secara langsung ya kan atau tidak langsung melalui distributor, ada macam-macam. Online, offline, next. Nah, ini kasus di Guru Inovatif gimana cara kita menghandle user? Ada 3 poinnya. How to user understanding, gimana kita memahami user kita saat ini. Terus setelah mereka jadi user, mereka onboarding ke platform kita seperti apa, dan apa campaign yang kita lakukan. Next mas. Ini dia, kita membuat peta seperti ini, jadi user itu yang masuk mendaftar ke tempat kami ada 3 jalur biasanya. Melalui media berbayar, iklan di Facebook. Tadi katanya ada ahli Facebook Ad ya kan. Kami juga melakukan itu. Facebook Ad, Google Ads, YouTube, TikTok, Instagram kita lakukan semua. Sosial media, para follower-follower baru di sosial media juga kemudian akhirnya mendaftar ke platform. Atau kita juga buat organic media, kita juga buat kayak semacam artikel-artikel di dalam tempat kita. Kemudian orang berkunjung ke website, dia jadi member, setelah jadi member dia beli produk, akhirnya repeat order. Ini peta perjalanan customer yang harus kita gambarkan kalau kita mau buat bisnis startup. Next. Ini customer journey-nya mulai dari visitor baru sampai dia jadi loyal customer. Next. Kenapa kita harus mengklasifikasikan? Karena cara-cara tim marketingnya juga beda-beda nih. Mungkin next time kita bisa bahas yang lebih dalam ya. Untuk yang baru itu cara marketingnya gimana, untuk biar loyal bagaimana, mungkin kita bisa bahas kapan-kapan. Next mas. Ini juga peta perjalanan orang di platform, boleh next. Ya ini tadi sudah dijelaskan, B2B, B2C. Ini data terakhir kami, jumlah guru yang ada di platform, tadi sudah saya jelaskan juga. Next. Oke, lalu lanjut. Ya ini nanti kapan-kapan bisa saya bahas, kita langsung masuk aja yang part 3 karena waktunya udah mau habis. Ini baik sebentar mas, ini yang kami lakukan untuk digital marketingnya. Sosial media, organic media, lewat mass media juga, kemudian media berbayar dari Google Ads dan Facebook Ads juga dilakukan. Next. Terus saja boleh mas, terus, ya. Nah, part terakhir ya. Ini saya akan selesaikan dalam waktu 5 menit. Nanti tanya jawab, biar fokus. Udah 9:30, sebagian udah pada mulai capek kelihatannya. Udah, atau mau dicukupkan ini atau lanjut? Lanjut ya. Investor, oke ini sengaja taruh paling akhir nih untuk ngetes kefokusan. Next mas. Nah, ketika ini spesifik di startup, ketika kita mau presentasi pitching ke investor, kita harus menyiapkan 12 item ini. Untuk 12 item ini terus terang nggak bisa dibahas dalam waktu 2 jam. Karena saya belajar ini 4 bulan, khusus buat ini 4 bulan sendiri. Karena kita harus
menentukan mulai dari apa problemnya, ya kan? Apa value proposition. Setelah kita tahu problem, solusi yang mau ditawarin apa. Dari solusi itu produknya apa? Produk. Market tadi ya, marketnya seperti apa nih? Berapa besar marketnya? Bisnis model, B2B, B2G, B2C tadi ya, udah kita bahas sebenarnya. Go to market plan, go to market strateginya bagaimana? Mulai dari tahap awal apa? MVP kalau tadi masih ingat ya, minimum viable product, produk pertama sampai jadi bisa product market fit, itu gimana strateginya? Competitive analysis, harus menyampaikan juga siapa kompetitor lain yang main di industri yang sama. Kemudian baru financial key metric sama pencapaian-pencapaian. Diminta juga menyajikan data-data keuangan. Berapa penjualanmu tahun, biasanya 3 tahun yang diminta. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Atau ada pencapaian yang lain, pertumbuhan user. Misalkan saya sampaikan 2020 user kami 67.000, 2021 101.000, 2022 sekarang 165.000. Nah, itu data yang kita sampaikan. Milestone itu perjalanannya ya, perjalanan dari awal sampai sekarang sudah berapa produk yang laku gitu-gitu. Bisa di situ. Kemudian tim. Nah, tim ini sangat berpengaruh sekali di investor karena tim ini biasanya yang disajikan adalah kalau di startup itu namanya C-level ya. Chief CEO gitu ya. CBIO, CFO, CMO. Itu kita taruh. Karena terkadang beberapa typical investor kalau dia nggak yakin banget sama produknya, tapi dia yakin sama foundernya, dia tetap invest gitu. Misalkan si founder kalau di startup sih biasa sih, foundernya orang Amerika itu gampang banget tuh di investasi. Terutama kalau lulusan-lulusan kampus-kampus bagus gitu ya. Atau misalkan foundernya ini punya pengalaman apa nih yang mau dia tawarin. Misalkan dia udah pengalaman kerja di Google 10 tahun misalkan gitu. Bisa jadi keputusan investor ketika dia percaya sama foundernya. Misalkan saya mau invest ke Mas Goni nih tukang bangun. Saudara gitu kan udah ngerti gitu kan. Invest meskipun belum tahu-tahu banget produknya. Founder, tim. Baru yang terakhir DS. Berapa dana yang kita minta dan berapa saham yang mau kita kasih. Misalkan kita mau $1 juta, kita mau 15 M. Dari 15 M uang investor itu kita mau kasih berapa persen saham. Itu terakhir menyampaikannya. Oke, next Mas. Nah, karena yang tadi 12 itu harus 4 bulan belajarnya sampai benar-benar ketemu ya produknya yang pas. Maka ada 2 aja hari ini yang mau saya share ke kalian dalam hal menyiapkan pendanaan ke investor. Yang pertama membangun narasi, nanti yang kedua membangun pitching yang kata-kata pitching yang powerful. Kita coba dulu ya, membangun narasi. Oke. Narasi ini erat kaitannya dengan visi dari si founder. Kita perlu sebuah satu statement lah, satu kalimat yang powerful untuk kita. Saya kasih contohnya ya habis ini. Boleh next dulu bentar Mas. Ini contoh naratif-naratif yang dibangun oleh para founder. Contoh AirAsia. AirAsia ini pemiliknya Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun. Tony ini asli India, Kamarudin Malaysia. Apa narasi yang mereka bangun? Kami adalah 2 orang yang berawal dari music business, bisnis musik, ya kan? Kemudian kita beli pesawat seharga RM1 atau pesawat perusahaan yang udah mulai bangkrut sebenarnya yang dibeli kan? Tapi sekarang AirAsia menjadi salah satu pesawat terbesar di Asia Pasifik gitu. Nah, buat satu statement ini sehingga investor tuh tertarik. Atau contoh punyanya Danila. Danila ini membangun startup untuk orang-orang bisu. Orang-orang yang ada di Spanyol, dia cerita, saya punya adik yang bisu, akhirnya saya buat platform untuk membuat dia bisa komunikasi, dan saat ini ada ribuan orang yang bisu bisa berkomunikasi dengan mudah pakai platform saya. Narasinya begitu. Google, didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin. Mereka bikin narasinya, kami berdua ketemu di kampus atau mereka kuliah di kuliah yang sama, tapi mereka tuh sebenarnya saling benci satu sama lain, gitu ya. Tapi kami ini meskipun saling benci, kami sama-sama punya hobi di website, gitu. Karena website itu bisa mengkomunikasikan informasi ke orang banyak. Maka sekarang kami dirikan perusahaan yang bisa
mesin pencari ya terhadap website-website tadi. Nah, bisnis naratif apa yang mau kita bangun di perusahaan kita yang ada sekarang? Boleh back sebentar? Kenapa narasi bisnis itu penting? Pertama untuk diri kita sendiri. Kita harus diyakinkan kenapa sih kita mau membangun bisnis ini. Apa yang menjadi faktor drive kita, yang mendorong kita apa? Dan kenapa kita mau banyak orang tahu bisnis kita? Itu cukup dari satu narasi aja. Jadi mungkin habis ini PR-nya merenung-renung gitu ya. Waktu merenung paling enak tuh malam hari biasanya, jam-jam 2 pagi ya kan. Kosong gitu, maksudnya nggak ada suara mana-mana, itu bisa merenung. Saya mau buat satu statement apa ya tentang bisnis saya. Gitu. Setelah kita buat, kita bicarakan ke tim kita. Tim juga harus tahu tuh narasinya. Karena dia mau tahu misi yang kita bawa itu tuh bermanfaat atau enggak sih gitu. Entah bagi diri dia sendiri atau bagi orang-orang yang mau dia ajak kerjasama gitu. Kemudian market juga kenapa harus tahu bisnis kita ada. Itu dari narasi kita tadi. Dan tentunya investor itu juga bagian dari penilaian mereka mau join di bisnis kita atau tidak. Bagaimana membangun narasi bisnis yang oke? Next mas. Next. Nah ini. Kita coba latihan ya habis ini ya. Jadi membangun narasi bisnis itu kita fokus di 3 hal. Pertama, bagaimana kondisi dunia saat ini, maksudnya yang kita alami saat ini. Lalu perubahan apa yang mau kita lakukan, dan dunia di masa depan seperti apa yang kita harapkan. Saya coba lebih sederhanakan lagi. Next mas. Nah, kita coba buat ya. Jadi kita sekarang coba buat satu kalimat tentang bisnis kita atau bisnis yang mau kita bangun, terdiri dari 3 informasi ini. Pertama, what's your origin story? Apa namanya? Kisah tentang dirimu ya, yang menarik. Kayak tadi misalkan si foundernya AirAsia ya kan. Saya ini awalnya tuh tertarik di bidang musik ya kan, bisnis musik. Lalu kami membeli perusahaan yang sudah mulai bangkrut. Apa sih kisah hidup kita yang mau kita sampaikan? Nomor 1 itu. Informasi yang kedua, solusi apa yang mau kita tawarkan untuk mengubah hidup seseorang? Poin nomor 2 ya. Dan nomor 3, bagaimana cara kita untuk membuat sebuah perubahan di industri kita. Kayak contoh di guruinovatif.id ya. Origin story saya adalah saya berkunjung ke 50 kota di Indonesia, bertemu dengan 9.000 guru. Ternyata 70% guru Indonesia itu tidak kompeten. Gitu. Maka akhirnya saya membangun sebuah platform digital untuk bisa menarik lebih banyak guru, biar mereka bisa mendapatkan pelatihan sehingga mereka bisa lebih kompeten. Dunia yang saya harapkan adalah guru-guru di Indonesia minimal 70% bisa meningkat kompeten sehingga dengan begitu sumber daya manusia kita jadi lebih unggul. Gitu. Itu kira-kira salah satu contoh. Atau seperti yang punya yang Google tadi juga bisa. Nah sekarang kita coba buat ya. Atau karena waktunya terbatas, nanti bisa dilanjutkan setelah ini buatnya. Tapi minimal 3 komponen ini kita taruh di narasi bisnisnya. Next mas. Nah, lalu kemudian membuat elevator pitch. Jadi elevator pitch itu dalam waktu 30 detik apa yang mau kita sampaikan ke investor. Kadang investor itu kan orang-orang sibuk ya. Mereka nggak punya waktu yang banyak dengerin presentasi kita. Maka 30 detik pertama yang bisa mengimpresi mereka itu kemudian yang menentukan dia mau bicara lebih lama lagi nggak sama kita. Contoh punyanya Slack tuh. Kami membantu bisnis dan organisasi bisa berkomunikasi dengan simple chat, fitur chat interface. Sekarang hampir semua startup pada pakai Slack semua untuk tim internalnya berkomunikasi. Uber, kami membantu orang dari titik A ke titik Z dengan aplikasi simple berbagi kendaraan. Amazon, kita membantu orang membeli dan menjual secara online. Ini kalau dulu powerful, kalau sekarang udah gak powerful lagi ya. Facebook, kami membantu orang saling terhubung dan membagi pengalamannya secara online. Nah ini satu kalimat 30 detik pertama apa yang mau kita sampaikan.
Gimana cara membuat elevator pitches yang bagus? Naik Mas. Ini ya. Sama tuh, nama kamu siapa dikenalkan, nama kita, siapa target customer-nya. Baru kemudian perusahaan dan value proposition kita apa. Lalu matrix yang penting atau info penting apa yang mau kita sampaikan. Lebih lanjutnya, next Mas Guni. Nah ini contohnya. Nama saya siapa? Saya CEO atau Chief Marketing dari perusahaan apa? Saya membuat produk atau saya punya jasa apa nih gitu ya. Untuk siapa? Untuk target customer-nya siapa? Nah, dengan produk saya, mereka akan bisa dapat value ini. Nilai apa yang mau kita kasih? Value proposition. Because, nah ini nih yang susah nih. Because-nya itu secret sauce, ya apa? Ramuan rahasia apa yang kita punya. Nah, kita omongkan di situ. Dengan begitu, saya akan membantu, kita telah membantu atau kita telah membuat produk yang sudah terjual misalkan atau yang sudah membeli produk kita 5.000 orang atau tadi saya sudah punya cabang 900 cabang misalkan gitu. Untuk itu kami mau apa gitu. We would like call to action-nya apa ke investor misalkan karena kami mau 2 tahun lagi ningkat dari 900 ke 2.000, maka kami butuh pendanaan sekian untuk bisa meningkatkan bisnis kami. Nah ini satu cerita 30 detik yang harus disiapin sebelum kita presentasi panjang lebar yang 12 poin tadi. Next. Ini adalah step-step sampai dapat pendanaan. Jadi nggak mudah memang. Mulai dari pitching sampai nanti dana itu cair ya. Saya itu prosesnya 8 bulan. Dari mulai pitching sampai dapat investasi. Karena ada beberapa kali meeting, kemudian mereka minta data-data perusahaan. Udah gitu yang cukup lama, karena saya dapat pendanaan dari Malaysia dan Singapura, kita harus sewa pengacara ya dari ahli hukum tuh dari 3 negara, Indonesia, Singapura sama Malaysia. Itu juga keluar biaya. Baru kemudian kalau udah jelas aspek legal, baru mereka mau investasi. Biasanya seperti itu. Next. Slide terakhir. Nah, it's numbers game, tapi jangan kecil hati ketika nanti mencari investor. Dari sekian banyak itu yang presentasi ya, ada berapa itu? Mungkin ada 20 titik ya. Biasanya yang diajak meeting lanjutan, follow up itu cuma 5 atau 6. Dari 5 atau 6 itu yang ditawari penawaran saham, oke saya mau invest sekian, cuma 2. Cuma tinggal berapa tuh? 10%-nya. Dari 10% mungkin tinggal 1 yang kemudian bisa tanda tangan, sign kontrak, dapat pendanaan. Jadi prosesnya juga nggak mudah. Next. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.